I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Jadi, salah satu permasalahan dalam kasus perekonomian Indonesia yaitu terjadinya inflasi karena adanya faktor kenaikan harga pada bahan baku atau harga kebutuhan pokok yang meningkat drastis. Di Indonesia mengalami inflasi pada masa pandemi coronavirus yang terjadi pada awal tahun 2020. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Faktor pendorong inflasi melibatkan peningkatan jumlah uang beredar, lalu adanya permintaan yang tinggi dibandingkan dengan pasokan barang dan jasa, serta berbagai faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas internasional. Selanjutnya ada pengertian dari inflasi. Pengertian inflasi menurut para ahli, salah satunya yaitu Wirnardi pada tahun 1998, mengatakan inflasi merupakan suatu periode pada masa tertentu yang terjadi ketika kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan moneter menurun, serta nilai uang yang didepositokan beredar lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa. Sedangkan menurut Lehner pada tahun 2006 mengatakan inflasi sebagai keadaan yang terjadi kelebihan permintaan terhadap barang-barang dalam perekonomian secara menyeluruh. Jadi, inflasi ialah suatu keadaan yang mengalami perubahan dari penentuan harga yang terus meningkat akibat dari adanya perubahan dari kebijakan pemerintah atau banyaknya permintaan terhadap bahan baku. Dampak inflasi. Yang pertama, daya beli menurun. Daya beli menurun dikarenakan harga yang melambung tinggi sehingga masyarakat mengurangi pengeluaran kebutuhan pokok. Yang kedua, kemampuan ekspor. Kemampuan ekspor mengakibatkan penurunan terhadap gaji para karyawan karena kurangnya pemasokan yang diterima oleh perusahaan. Juga mengakibatkan gaji yang menurun dan adanya pengurangan karyawan. Dampak inflasi. 3. Stabilitas kinerja bank. Ketika inflasi tinggi, maka nilai uang cenderung menurun sehingga mengakibatkan penurunan daya beli. Kemudian dapat mempengaruhi kesehatan kredit bank dan meningkatkan risiko kredit. 4. Penetapan harga pokok yang tidak stabil. Karena meningkatnya biaya produksi dan kenaikan harga baku juga berakibatkan kepada kenaikan harga tenaga kerja, sehingga banyak produsen yang menaikkan harga produk mereka untuk menutupi kenaikan harga akibat inflasi. Studi kasus inflasi salah satunya pada saat sebelum virus corona masuk ke tengah-tengah masyarakat. Harga masker persatuannya adalah 1.000. Namun, saat ini harga masker dapat mencapai 6.000 hingga 10.000 per satu masker. Kemudian dampak inflasi terhadap perekonomian Indonesia di mana harga-harga bahan baku dan komponen-komponen produksi menjadi lebih mahal daripada sebelumnya. Studi kasus yang kedua, jadi dapat diprediksi keadaan perekonomian Indonesia nantinya akibat dari dampak virus corona ini akan mengakibatkan suatu keadaan yang dinamakan dengan stagflasi, yaitu keadaan yang mana terjadi banyak pengangguran sedangkan harga barang-barang menjadi sangat mahal. Harga barang yang tinggi akibat inflasi akan menyebabkan pemerintah akan memperbanyak impor untuk menekan supaya harga menjadi menurun. Solusi dari permasalahan di atas adalah dengan meningkatkan kualitas SDM negara, pemerintah harus bisa mengedukasi dan bersikap tegas kepada masyarakat agar bisa bertindak dan menerapkan protokol yang sudah ditentukan. Pemerintah bisa mengadakan program yang bermanfaat bagi masyarakat dan memperhatikan segala aspek yang diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan
masyarakat, salah satunya dengan memberikan pendidikan gratis agar masyarakat bisa memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, supaya bisa mengurangi angka pengangguran. Kemudian memberikan vaksinasi secara gratis untuk masyarakat dari usia lansia hingga mereka yang bekerja pada instansi pemerintah atau sebagai pekerja jasa yang berhubungan langsung dengan publik. Kemudian yang bisa menekan angka inflasi yang tinggi salah satunya dengan mengurangi pengeluaran APBN atau pengeluaran pemerintah dan memfokuskan kepada keperluan yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Kerjasama antara pemerintah, Bank Indonesia dengan masyarakat sangat penting untuk membenahi permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, adanya kebijakan baru dari pemerintah dan perubahan pada kebijakan instansi keuangan negara juga sangat berpengaruh terhadap penyelesaian inflasi dalam perekonomian negara. Kesimpulan, inflasi sangat berperan penting terhadap perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menstabilkan inflasi, karena dampaknya tidak hanya merugikan pihak negara, namun juga kepada masyarakat luas, seperti tidak stabilnya harga pokok, lalu mempengaruhi stabilitas kinerja bank, dan juga terhadap daya beli yang menurun. Jadi, pemerintah pastinya sudah mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan untuk menekan angka inflasi, sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan mereka dengan harga yang lebih terjangkau dan perekonomian negara dapat kembali dengan stabil.